Saat ini saya nih sedang mengikuti keteladanan siapa? Keteladanan orang tua tentu perlu begitu ya. Keteladanan orang baik perlu, tetapi yang paling utama adalah keteladanan Kristus. Shalom good readers, kita tetap semangat, kita tetap terinspirasi ya dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur ini paling panjang. Kemarin 117 sangat pendek dan ini masuk ke 119 itu sangat panjang. Jadi kita bagi-bagi ya untuk pasal ini per ini aja ya, per bagian perikop begitu. Dan kita akan belajar di ayat 1 sampai 8 dulu gitu ya. Ya, good readers, kita mungkin pernah merasa bahagia atau aman jika kita sudah punya pegangan. Ada orang yang merasa aman hidupnya kalau sudah punya tabungan, deposito, investasi, dan seterusnya. Bahkan mungkin kalau sudah punya sesuatu yang bisa diandalkan lah pokoknya begitu. Bahkan dari tabungan sampai hal-hal mistis. Ada loh orang yang hidupnya aman kalau dia pegang-pegangan bisnis begitu ya. Entah cincin, entah gelang, kalung, dan seterusnya begitu. Hal-hal yang sangat mistis. Tetapi pemazmur memiliki pendapat yang lain. Orang yang berbahagia adalah orang yang memegang Taurat Tuhan. Dalam konteks ini adalah Taurat Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita berbahagia menurut pemazmur. Yang pertama adalah memegang peringatannya. Jadi artinya kita harus semakin peka dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga harus semakin peka dengan dosa kita. Ini penting sekali memegang peringatannya. Peringatannya Tuhan ya, bukan peringatan sekedar manusia, tetapi lebih dalam lagi, peringatan Tuhan. Kenapa kita harus ini tadi ya, supaya kita semakin peka dengan dosa-dosa kita. Kalau ini sudah tidak ada kepekaan dalam kehidupan kita, yaitu tentang dosa, maka dipastikan kita bukan orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang tersesat. Yang kedua, memegang firman supaya kita mengikuti jalan Tuhan. Ayat 3-4 ya. Jadi artinya cara hidup kita itu harus berubah, yaitu mengikuti teladan Kristus. Jadi memang pemazmur mengatakan orang yang berbahagia, cara hidupnya itu mengikuti keteladanan Tuhan atau Kristus. Ya, good readers, kita bisa renungkan dong. Saat ini saya nih sedang mengikuti keteladanan siapa? Keteladanan orang tua tentu perlu begitu ya. Keteladanan orang baik perlu, tetapi yang paling utama adalah keteladanan Kristus. Kita akan berbahagia kalau kita bisa mengikuti Kristus. Yang ketiga adalah belajar firman di ayat yang ke-7. Jika pikiran kita itu masih seperti duniawi ini, maka sangat sulit untuk memahami pikiran Allah. Maka pemazmur mengatakan, pelajarilah firman Tuhan. Pelajarilah hukum Taurat kalau dalam konteks ini gitu ya. Artinya kenapa? Kalau kita semakin membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, maka cara berpikir kita akan mengikuti secara tidak langsung seperti firman Tuhan. Hal-hal yang filosofis yang lain, prinsip yang lain, itu malah hilang bisa-bisa kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa kita tidak boleh berhenti belajar firman Tuhan? Supaya pikiran kita terus-menerus terjaga, terkoreksi, dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau ini terjadi, kita disebut berbahagia. Oke, good readers. Apakah kita termasuk yang berbahagia pada hari ini? Apakah kita berbahagia karena kita bisa punya uang, bisa punya segala-galanya, atau kita berbahagia karena kita mempelajari firman Tuhan dan itu bisa mengubah hidup kita? Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.